Penangkapan Azhari di Wonogiri pada 7 Mei 2026 lalu bukan akhir dari segalanya. Peristiwa ini justru membuka kotak Pandora yang mengerikan. Di balik dinding pondok pesantren Dolo Kusumo Pati, sebuah skandal kekerasan seksual terorganisasi rapi akhirnya terbongkar. Publik selama ini mengenal Azhari sebagai sosok kiai pelindung santriwati. Namun kedok itu dikupas habis oleh PWNU Jawa Tengah. Ketua PWNU Jateng, Gus Rozin, menegaskan bahwa Azhari bukanlah kiai, melainkan seorang tabib atau dukun pengobatan alternatif yang mendirikan lembaga. Status tiruan inilah yang dijadikan senjata. Menggunakan simbol agama, Azhari membangun kepatuhan absolut. Korban ditakut-takuti dengan doktrin pemutusan sanad ilmu, kutukan hingga hilangnya berkah jika berani menolak perintah sang guru. Modus operandi pelaku sangat personal. Kapolresta Pati Jaka Wahyudi mengungkap pelaku kerap memaksa korban masuk ke kamarnya dengan dalih meminta pijat. Perbuatan bejat ini bahkan dilakukan hingga 10 kali terhadap korban di lokasi yang berbeda. Kejahatan sistematis ini berpusat pada sebuah lokasi senyap, kamar khusus. Ruangan ini dirancang matang, terisolasi ketat dari jalur aktivitas santri biasa. Pengaturan sekat yang rapat memastikan tidak ada satupun jeritan atau suara yang bocor ke telinga penghuni pesantren lainnya. Mengerikannya, panggung eksekusi ini diduga tidak disiapkan sendiri. Muncul sosok berinisial N. Orang dalam yang disebut-sebut mengetahui fungsi kamar tersebut dan bertugas memastikan ruangan siap setiap kali Azhari memanggil santriwati yang menjadi targetnya. Tak hanya N, jaringan pendukung ini juga melancarkan pelarian Azhari saat status hukumnya menjepit. Pria berinisial K bertugas mengatur mobilitas, sementara sosok Kuswandi alias KS diciduk setelah mengaku menerima dana segar sebesar 150 juta rupiah dari pihak keluarga tersangka untuk operasional persembunyian. Uang ratusan juta digelontorkan demi mengamankan predator. Kontras yang menyakitkan mengingat suara para korban telah dibungkam paksa selama bertahun-tahun di bawah bayang-bayang ancaman dan ketakutan. Kuasa hukum korban Ali Yusron membeberkan fakta miris. Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan sejak tahun 2024 dengan 5 orang korban. Namun 3 korban terpaksa mencabut laporan karena mendapat ancaman balik akan dituntut hukum oleh pihak pelaku. Penanganan berjalan lambat dan tersendat. Kasat Reskrim Polresta Pati, Dika Hadian, mengakui pencabutan laporan tersebut sempat menjadi penghambat besar. Ditambah lagi kondisi ekonomi keluarga korban yang sulit, membuat mereka tertati-tati untuk sekedar menghadirkan saksi ahli. Setelah desakan publik menguat, barulah pada 28 April 2026, Azhari resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Pati ini menjadi alarm keras bagi kita semua, bahwa sistem perlindungan di institusi tertutup seringkali kalah oleh relasi kuasa dan loyalitas internal yang buta. Menghukum Azhari hanyalah langkah awal. Mengusut tuntas seluruh jaringan pendukung, pembuat kamar khusus hingga penyuntik dana pelarian adalah harga mati. Keadilan tidak boleh kalah hanya karena korban tidak punya kuasa.